Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, teman-teman kelas A. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi terakhir sebelum ujian tengah semester yang kita laksanakan minggu depan, yaitu tentang perilaku konsumsi rumah tangga, pendekatan garis anggaran budget constraint, dan kurva indifferent atau indifferent growth. Oke, garis anggaran ini menggambarkan semua kombinasi yang barang-barangnya ini tersedia bagi rumah tangga pada penghasilan atau pendapatan tertentu dan pada harga barang-barang yang dibelinya. Kenapa juga disebut harga atau garis isokos ya? Karena semua titik pada garis tersebut ini mengungkapkan sejumlah barang dengan pengorbanan biaya yang sama. Sifat garis anggaran ini ada 3. Titik-titik di sepanjang garis anggaran ini merupakan kombinasi barang yang menghabiskan seluruh anggaran rumah tangga. Kemudian titik-titik di luar garis anggaran ini merupakan kombinasi barang yang tidak bisa dicapai oleh rumah tangga dengan anggaran yang ada. Titik-titik ya, yang ketiga, titik-titik di dalam garis anggaran yang merupakan kombinasi barang yang tidak menghabiskan anggaran rumah tangga itu sendiri. Ini merupakan atau garis anggaran ya, garis anggaran pada simulasi rumah tangga yang dimana ini ada income 120.000, harga makanan ini 4.000, dan harga pakaian ini 2.000. Ini merupakan ilustrasi pada dimana di sini ada jumlah pakaian dan di sini ada jumlah makanan ya teman-teman. Ini rumus dari persamaan garis anggaran. Ini berarti P ini tadi price dan Q itu quantity atau jumlah kuantitas. Kemudian pergeseran garis anggaran, perubahan pendapatan nominal ya, jika rumah tangga turun maka harga barang itu tetap, garis anggaran bergeser ke kiri CD. Lalu jika rumah tangga naik ya, ini naik maka harga barang-barang tetap garis anggaran ini bergeser ke arah kanan EF. Lalu perubahan proporsi semua harga nominal ya, jika harga kedua barang ini meningkat 2 kali atau ceteris paribus, GA bergeser ke kiri sejajar dengan garis semula, garis CD, maka jika harga kedua barang turun ini menjadi separuhnya, maka garis anggaran ini bergeser ke arah kanan. Perubahan harga relatif, harga absolut, jumlah uang yang dibelanjakan untuk memperoleh 1 unit dari barang itu sendiri. Lalu harga relatif ialah rasio dari 2 harga absolut, yang dimana harga dengan anggapan harga lainnya ini tetap ya. Lalu perubahan kedua, harga mutlak dengan proporsi yang berbeda akan mengubah kemiringan garis anggaran. Ini perubahan pendapatan real ya, pendapatan real ialah yang dimana pendapatan yang diukur dengan unit moneter per periode waktu. Kemudian pendapatan nominal ini tadi. Lalu pendapatan real ini daya beli dari pendapatan nominal, kuantitas barang jasa yang dapat dibeli dengan pendapatan nominalnya. Jika real naik maka garis anggaran ini bergeser ke luar. Jika real turun maka garis anggaran atau budget constraint ini bergeser ke arah dalam. Ya, ini garis anggaran yang sesuai seluruh sama garis anggaran. Ya, tadi berarti kalau realnya naik ya, real naik maka garis anggaran ya, realnya naik, ini garis anggaran akan bergeser ke luar. Tapi kalau realnya turun maka garis anggaran ini bergeser ke arah dalam. Seperti ini tadi ilustrasinya.
Ini yang pergeseran tidak sejajar dengan garis anggaran. Ini yang menyebar ya. Kalau ini yang tadi sejajar, ini yang menyebar. Sama, jika nilainya naik maka garis anggaran atau budget restoran ini keluar, tapi nilainya turun maka garis anggaran ini bergeser ke arah dalam. Lalu efek pendapatan dan substitusi ini mengukur reaksi terhadap perubahan harga relatif ketika daya beli pendapatan ini tetap konstan. Kemudian efek pendapatan ini mengukur reaksi terhadap perubahan daya beli ketika harga relatif tetap ini konstan ya. Substitusi. Lalu bagaimana rumah tangga bereaksi terhadap perubahan harga satu jenis barang ya. Ini orang cenderung tertarik membeli lebih banyak komoditi, kemudian pendapatan real rumah tangga naik karena dapat membeli semua komoditi lebih banyak. Kurva indifferent ya, ini menghubungkan titik-titik kombinasi barang-barang yang memberikan kepuasan yang sama. Kemudian ciri-ciri kurva indifferent ini cenderung terhadap titik asal, kemudian tidak pernah berpotongan. Ya, jadi semuanya garisnya lurus. Lalu semakin jauh dari titik asal, tingkat kepuasan semakin tinggi dan berslope negatif. Ini different curve-nya. Ya, ini antara kombinasinya. Ya, tadi kan tidak berpotongan ya titik-titiknya ya, semuanya kan garisnya lurus ya. Lalu tingkat marginal, substitusi marginal atau marginal rate of substitution. Tingkat substitusi marginal yaitu jumlah komoditi tertentu yang akan rela dikorbankan konsumen untuk memperoleh suatu unit tambahan komoditi yang lainnya. Nilai aljabar dari MRS atau marginal rate of substitution ini slope-nya selalu negatif ya, di mana dua komoditi manapun tergantung pada jumlah komoditi itu yang sekarang dikonsumsi oleh rumah tangga. Secara grafik, tingkat substitusi marginal diperlihatkan oleh kemiringan kurva dari kiri ke atas ya, ke kanan bawah atau downward slope ya. Semua kurva indifferent. Ini tingkat substitusi marginal dari kiri atas ini melengkung ke bawah, ke kanan bawah ya. Setelah ini kemiringannya. Hipotesa ini jawaban sementara ya, atau jawaban prediksi. Ini mengatakan bahwa semakin sedikit pakaian dan semakin banyak makanan yang dimiliki oleh rumah tangga, maka semakin sedikit jumlah pakaian yang rela dikorbankan untuk memperoleh tambahan 1 unit makanan ya, teman-teman. Ini hipotesa. Nah, ketika sebelum pandemi orang lebih banyak berbelanja, entah itu di mall atau mega mall ya, mall manapun. Kemudian juga sama, makanannya juga sama, juga menambah pakaian, juga menambah makanan. Malah lebih banyak cenderung orang waktu pas akhir pekan banyak orang jajan ya, banyak orang makan di luar. Tapi sesaat setelah pandemi ini orang cenderung lebih mengorbankan untuk mengurangi mengurangi konsumsi pakaian dan menambah jumlah stok pakaian untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan hidup ya, pangan. Kalau pakaian kan kita selama pandemi ini memang kegiatan aktivitas banyak di rumah ketimbang di luar rumah. Itu kalaupun kita keluar pastinya kegiatan-kegiatan yang urgent aja, kegiatan-kegiatan tidak bisa dilakukan dari rumah ya. Nah, ini kurva indifferent-nya
Ini gerakan dari A, B, C, D, E, F ya. Ini dimana ini didapatkan dari tadi karena minus ya, minus mengurangi output pakaian karena adanya perubahan pakaian delta Q2. Ini soal ya. Ini soalnya, kemudian ini soalnya juga 5 perubahan makanan delta Q1. Lalu tingkat MRS substitusi ini didapatkan delta Q2 dibagi delta Q1. Hasilnya minus 2,4. Terus sampai minus 1, sampai 0,6, sampai 0,4, sampai 0,2. Ini adalah beta indifferent curve yang dimana tadi soal ini pakaian ya, slope-nya menukik ke kanan bawah, mengurangi output pakaian dan menambah output makanan. Lalu keseimbangan rumah tangga ini ada 3 pada titik di mana kurva indifferent menyinggung garis anggaran, kemudian kemirikan kurva indifferent ini sama dengan kemirikan garis anggarannya, dan tingkat substitusi marginal rumah tangga untuk bahan tersebut sama dengan harga-harga relatif dengan barang atau keluarga. Ini keseimbangan rumah tangga, garis anggaran, ini indifferent curve 1, indifferent curve 2 menjauhi titik optimum, di mana menjadi titik optimum ini titik kepuasannya menjadi lebih tinggi. Titik indifferent curve 3, ini titik optimumnya nih. Ya kan, sama di tengah-tengah. Titik optimum itu selalu di tengah-tengah, teman-teman. Titik optimum ini selalu di tengah-tengah. Ya. Lalu ini konstruksi harga, perubahan pendapatan yang menunjukkan bagaimana pembelian rumah tangga bereaksi terhadap perubahan pendapatan sementara relatif itu konstan. Ini garis konsumsi. Ya, ini garis anggarannya. Ini penurunan kurva permintaan ketika reaksi rumah tangga terjadi bila perubahan pendapatan. Oke, ini ya kurvanya. Oke, terima kasih. Itu tadi kisi-kisinya. Ada 5 item soal. Baik, itu aja kisi-kisinya dan materi terakhir. Mudah-mudahan ini bisa dibaca berulang-ulang terus. Share, nanti bahan akan saya share. Sekian dari saya, mudah-mudahan kalian mendapatkan hasil terbaik nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.